Jika kalian merasa video ini memiliki kualitas gambar yang kurang bagus atau terkesan pecah, kalian bisa setting secara manual di layar tonton kalian dengan cara klik titik 3 di atas dan pilih kualitas video dan juga pilih angka terbesar. Saya biasa pakai 720 atau ke atas. Oke. Halo, kali ini kita mau ubrak-abrik kandang siluman rider. Mas Bos, jangan lupa subscribe Mas Bos. Oke Mas Bos. Mas Bos, kali ini kita balik lagi ke kandang siluman rider. Kita mau obrak-abrik kandang siluman rider. Apa aja sih yang ada di sini? Tonton terus videonya. Jangan lupa dukung kami dengan like, komen, dan subscribe. Nah ini Mas Mirza, ada pertanyaan yang sebenarnya dari lama yang pengen saya tanyain ya. Kenapa sih lebih memilih pelihara ular berbisa daripada hewan yang lain atau ular yang lain? Kenapa lebih memilih ular berbisa daripada ular lain? Iya. Jadi sebenarnya dulu tuh pelihara ular berbisa karena ya itu emang dasarnya emang bentuknya lebih keren ya, warnanya lebih bagus, terus juga kayak lebih lebih serem gitu. Cuman makin kesini alasannya pasti berubah. Jadi makin kesini aku pelihara ular berbisa karena dengan pelihara ular berbisa tuh kita menjadi lebih orang yang bertanggung. Maaf tadi kekat sebentar karena ada paket datang. Biasa, barang baru. Siluman rider beli terus barang ya. Jadi dari mana tadi? Sampai itu tadi itu makin di sini kan makin beda alasannya. Satu karena emang jadi orangnya lebih bertanggung jawab. Jadi kita tuh harus lebih secure, lebih aman pastinya dalam pemeliharaan hewan-hewan. Terus juga lebih menghargai peliharaan kita, lebih menghargai makhluk hidup karena emang hewan ini harus dihargai, harus dihormati kayak gitu. Terus juga kayak emang lebih kalau di ular-ular lain mungkin pemeliharaannya kan simpel, jadi kayak yowis gitu-gitu aja gitu. Sedangkan ular berbisa kan ada yang rewel, ada yang perlu gini lah, perlu gitulah. Jadi kayak kita tuh lebih ngertiin apa yang dimau hewan peliharaan kita. Jadi kayak ya itu plusnya itu kayak gitu Mas. Iya, pelihara ular berbisa ini terkenal paling susah karena dari segi perawatan juga dibilang ribet-ribet gampang, tapi dibilang gampang ribet banget. Ya apa karepe? Gimana ya? Karena saya juga pernah ya beberapa kali hit venom gitu ya. Di tengah jalan aduh makan tiba-tiba mati. Betul, memang bener sih Mas. Gimana sih Mas pelihara venom itu yang benar, yang baik dan benar? Yang baik dan benar. Iya. Tergantung spesiesnya Mas. Oh iya, tergantung spesiesnya ya. Kalau saya kan lebih sukanya ke venom elapid ya. Iya. Karena berkali-kali pelihara viper ujungnya mati, makanya stres saya. Lebih cenderung ke elapid yang memang perawatannya simpel ya Mas ya. Iya. Benar. Padahal kalau viper itu ya dari bentuk, dari warna lebih variatif, lebih bagus, lebih lebih garang gitu ya kelihatannya ya. Bentuknya. Nah Mas Mirza ini sebenarnya udah berapa lama sih pelihara venom? Berapa lama ya? Soalnya saya kenal Mas Mirza dari Mas Mirza SMP udah main venom. Iya bener. Jadi info buat kalian, Mas Bem itu salah satu temen aku, temen di Siluman Rider dari zaman kita masih satu komunitas ya Mas ya dulu ya di Surabaya itu ya kayak gitulah.
Udah lama banget. Jadi kalau berapa tahun aku piara Venom? Sekarang tahun berapa? 2020, 2008. Berarti sekitar 12 tahun, Mas. Oh, lama ya. Lumayan sih. Kalau masalah Venom pengalaman nggak usah diragukan lah ya. Wah, enggak sih. Saya pelihara Venom tapi udah apa? Pelihara Venom, pelihara yang lain, Venomnya lupa jadinya. Jadi gak fokus ya, Mas ya? Iya, jadi nggak fokus. Jadi kalau untuk pengalaman Mas Mirza ini top lah. Waduh. Oh ya, untuk kalian yang belum tahu Mas Mirza, kalian bisa subscribe channel Mas Mirza di The Siluman Rider. Siluman Rider. Oke. Oh ya, tips untuk pemula. Bagaimana cara yang baik buat pelihara Venom? Bagaimana cara yang buat pelihara Venom? Iya. Cara yang baik dan benar. Iya. Satu, tahu ilmunya sih. Harus benar-benar belajar tentang spesies ular yang mau dipelihara, Mas. Benar. Belajar care sheet-nya, belajar plus minus ular itu, punya safety tools. Harus belajar karakter ular itu. Karena ular Venom ini tergolong banyak banget ya jenisnya, dan cara peliharanya pun beda-beda. Benar, Mas. Terus apa lagi ya? Keamanan kandang, jangan sampai lepas-lepas. Jadi ini aku tekanin ya. Jadi aku belum bahas ini di videoku sama sekali, cuma buat kalian pemelihara ular berbisa, entah itu kalian udah master, entah itu masih newbie, terserah. Jadi jangan sepelekan yang namanya safety kandang. Jangan males-males buat yang namanya double check. Misalnya tutup gags. Tiap kalian habis utak-atik mau nge-spray, mau ngasih makan, mau apa, cek kembali. Udah ditutup, cek lagi, dilihat tutupnya udah ngunci atau belum. Jangan sampai teledor gitu. Ya karena kalau misalnya kita teledor, bahayanya nggak cuma ke kita, tapi ke keluarga. Karena kita kan peliharanya di rumah. Kecuali kalau kita punya tempat lain di selain rumah ya. Tapi juga kalau misalnya tempat lain selain rumah kan tetangganya, Mas, kalau lepas. Ya itu juga sih, makanya itu daripada kita diusir tetangga kan ya. Iya. Banyak tetangga yang protes karena mereka insecure. Terus juga ini satu lagi, kalau pelihara ular Venom pastiin kalian itu tahu jenis tipe racun apa yang dimiliki oleh ular kalian yang pelihara itu. Terus juga kalian punya, seenggaknya kalian di tempat kalian tinggal itu ada rumah sakit atau puskesmas yang emang bisa kalian tuju kalau misalnya kalian kegigit sama ular berbisa itu. Ya, biasanya rumah sakit gitu, rumah sakit daerah, rumah sakit angkatan, rumah sakit polisi masih yang ada antivenin itu ya. Rumah sakit angkatan juga ada juga. Iya, biasanya RSAL. Iya, benar. Cuma kalian harus itu juga cari tahu ya di tempat kalian rumah sakit mana aja yang sedia antivenin buat jaga-jaga lah ya. Yang namanya kita pelihara dengan resikonya yang tahu sendirilah kayak gimana. Benar, Mas. Oh iya ya, tadi saya kesini disambut netesnya telur ular yang dokumentasinya saya yang punya, Mas Mirza belum. Aduh, ada keduluan ya ceritanya. Karena digerebek sama Mas Pem. Jadi ini sebenarnya ini telurnya di sini. Kelihatan kalian ya. Kayak gini deh. Tuh, kelihatan lah pokoknya ya. Wah, kuning. Ini tadi udah keluar satu anaknya. Udah keluar satu nih, bentar ya. Ini Mas, coba tunjukin Mas. Nah, ini dari jenis Viper, Mas ya? Iya, itu kalau Selasma rhodostoma. Ya, yang biasa disebut ranjau darat. Atau ular gibuk biasanya. Ular gibuk ya. Salah satu ular yang juga punya rekor Bait terbanyak. Iya, bait terbanyak di Indonesia. Bahkan Asia Tenggara. Asia Tenggara juga. Sampai Asia Tenggara. Ini habitatnya di Tegal-Tegalan gitu, Mas ya? Tegal gimana? Tegal Tegalan sawah. Oh, Tegal-Tegalan. Aduh, Tegal-Tegalan itu apa, Mas? Aku gak tahu. Ya, Tegal apa ya? Di kayak persawahan perkebunan gitu lah. Nggak selalu, Mas. Di tanah lapang bisa ditemuin sini. Jadi
Ini pas belajar dari mana aja sih mas ininya? Hampir Sampai se Asia Tenggara mas, dari Thailand ada, Filipina ada nggak ya, lupa aku. Malaysia, Singapura, Indonesia. Indonesia itu seluruh pulau kecuali Papua atau gimana? Iya, jadi kayak Indonesia bagian, kalau ada garis apa ya istilahnya, Wilis itu, Wilis lain itu sampai batasan situ. Udah, yes. Jadi Borneo ada, sampai ke Bali, sampai ke Nusa Tenggara itu juga ada harusnya. Yang saya banyak tahu ini, banyak ketemu ular ini itu di daerah Madura. Bener. Habis itu daerah Jawa Barat ya. Jawa Barat banyak. Iya. Jawa Barat sama di mana itu? Kalau Jepara nyebrang itu mana? Jepara nyebrang. Yang tempat wisata itu. Atau Jepara. Mana? Kalian Jawa ya. Oh, kalian Jawa. Ketemu ular ini. Gak usah jauh-jauh mas, di Surabaya ada mas, di Keputi itu banyak. Cuman kalau di Surabaya sendiri saya belum pernah nemu sama sekali. Oh, iya? Sama sekali belum pernah nemu. Kita, aku nemu Iya. seumur hidup berapa kali? 12-13 kali ada paling. Kalau di Gresik masih nemu. Kalau Ya, di Gresik, Surabaya Surabaya sering, Surabaya Sidoarjo aku sering nemu. Sering ini sama insularis itu udah wis banyak. Kalau nyarinya di rumah ya enggak, mungkin karena di daerah saya ya orangnya barbar mungkin ya. Oh ya mungkin ketemu ketemu. bisa, Jadi bisa. mungkin udah susah lagi ditemuinya. Untuk ular berbisa di sini ya, di sini yang paling favorit itu ular apa? Yang lokal dulu, habis itu yang import, yang favorit yang mana? Lokal Ha-ha. favorit. Ha-ha. Siapa ya? Paling di sini yang itulah Boyga, nggak kelihatan dari kamera sini. Di sana lah kandangnya di sana. Itu Boyga Dendrophila melanota, udah lama banget di sini. Nggak lama banget sih, lama lah hitungannya. Jadi long keep waktu itu kayak barang itu tuh menang lelang, rebutan sama banyak orang sebenarnya. Cuma syukurnya aku yang menang dan ya wis. Emang jodohnya di sini. Lama hidup sukses gitu, tinggal kawin aja, cuma jantannya dimakan terus sama dia, nggak mau kawin ya, nakal. Untuk melanota sendiri bagaimana? Boyga melanota ini bisanya menengah mas? Menengah sih mas, cuma kalau kegigit sakitnya luar biasa, bukan sakit karena efek racunnya, tapi karena giginya tuh besar mas, udah kayak GTP dari hitungannya, sakit banget kalau digigit. Dan juga ukurannya dia sudah jumbo ya? Jumbo ya mas. Emang dewasa. Kalau ular impor di sini yang favorit ada sebenarnya Bitis nasicoris, dan aku pernah piara, cuman udah mati. Aduh, itu favorit sih, seumur hidup itu favorit. Dari zaman aku SD lihat buku di perpustakaan, itu ular nomor 1 yang aku pingin dari kecil. Tapi emang nasicornis itu jarang banget ya masuk ke pasar Indonesia ya? Jarang mas, karena ya itu harganya yang satu mahal, terus juga perawatannya yang susah, sama ya jalur masuk ke Indonesianya juga susah gitu aja. Itu si kecerekan itu? Kecerekan, Atrox Nggak termasuk favorit. Enggak sih mas. Kalau ular kecerekan atau rattlesnake lain ada yang favorit saya, cuma belum masuk di sini. Mungkin insya Allah tahun ini atau tahun depan bakal bisa masukin. Amin, doain aja lah mas. Namanya tuh Crotalus Cerberus, jadi warnanya hitam gitu. Wah, bukan Atrox ya? Cerberus sama Simus gua. Dah doang itu. Mas ya, sukanya apa ya kalau lokal? Saya elapir. Iya. Jadi welang, weling, waktu itu Paling favorit apa? Warakas. Wah, warakas itu kan weling hitam bukan? Nah, benar. Jawab, ini lagi banyak loh mas, warakas itu lagi sering nongol di mana-mana. Tapi emang di daerah Cirebon gitu, ular itu emang banyak sih. Kuningan, Cirebon, Tasik itu paling banyak warakas itu. Dari dulu nggak tahu kenapa ya, pelihara ular berbisa paling suka sama itu. Padahal ya biasa aja. Kalau itu Macrophystodon, Flaviceps rhodomelas ada juga. Flaviceps pernah dapat, cuman nggak lama mati, nggak tahu. Mungkin waktu itu kan habis rame-rame dapatnya kan ya waktu itu.
mungkin habis dipukul sama orang. Aduh. Tapi nggak kelihatan. Habis itu baru mati itu ternyata dilihat ada biru. Oh, Ada ada biru. trauma. Iya. muka. Kalau itu rodomelas Mas, pernah ada Rodomelas nggak pernah dapet dan nggak pernah pegang barangnya sama sekali, nggak pernah nemu barangnya sama sekali. Kalau flash disk sih masih lumayan ya, karena dulu saya juga pernah hidup di Kalimantan, jadi ya masih bisa ketemu. Cuman kebanyakan di sana orang ketemu ular pukul, hajar. Kalau kita nggak cepat, aduh, udah mati duluan ya. ya. Nah oke lah kalau gitu kita tutup videonya. Ditunggu untuk video selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Mas Bos, jangan lupa Siluman subscribe Mas Rider. Bos. Oke Mas Bos. Jangan lupa juga bantu kita Di like. komen, dan sebarkan. Oke Mas Bos. Sip.